Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 18 ayat 1-5 dan dilanjut ayat 10. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bruder, Bapak, Ibu, para muda, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom dan semoga selalu bahagia. Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober ini, Gereja Katolik selalu merayakan Malaikat Pelindung. Walau rasa-rasanya peran dan karya Malaikat Pelindung kurang begitu dirasakan dalam hati umat Katolik, perayaan Malaikat Pelindung ini selalu dirayakan oleh Gereja Katolik setelah diumumkan oleh Bapa Suci Paus Paulus ke-5 pada tahun 1608 bahwa pesta para malaikat pelindung dimasukkan dalam penanggalan para kudus dan pesta gerejani. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Kutipan dari Injil pada hari ini menjadi dasar Alkitabiah mengenai malaikat pelindung, yakni setiap pribadi manusia diberikan anugerah oleh Allah dengan malaikat pelindung yang membimbing kita masing-masing kepada pemikiran, perbuatan, dan perkataan yang menghindarkan kita dari yang jahat, yang berbicara lewat hati nurani. Malaikat adalah makhluk murni spiritual, bukan makhluk bertubuh, tidak kelihatan, tidak dapat mati, dan berpribadi, dianugerahi akal dan kehendak. Mereka mengkontemplasikan dan bertatap muka dengan Allah terus-menerus, dan mereka memuliakan Allah. Mereka mengabdi Allah dan menjadi pembawa pesan dalam melaksanakan misi penyelamatan Allah bagi semua manusia. Dengan demikian, semua manusia terlebih yang sudah dibaptis selalu
ada pada koridor persiarahan menuju kepada Allah sebagai asal dan tujuan manusia yang hidup di dunia ini. Maka kalau ada manusia yang bertobat dari dosanya oleh karena bimbingan malaikat pelindung, bukan hanya malaikat pelindung yang bersuka cita, melainkan malaikat-malaikat di surga semua bersuka cita. Dalam Kredo Nikea, Allah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Ciptaan yang tidak kelihatan itulah malaikat. Malaikat dicipta menjadi hamba dan pembawa kabar baik Allah kepada manusia. Karena para malaikatlah yang selalu berada di hadirat Allah dan selalu mendengar langsung suara Allah. Jati diri malaikat adalah roh murni spiritual, sangat berbeda dengan manusia. Malaikat itu tidak bertubuh, tak bernama, kecuali ada sekitar 100-an bernama. Di antaranya malaikat Ariel itu sebagai singa sang pencipta, malaikat Castiel itu pendamping orang-orang yang sedang bersedih, malaikat Gabriel itu mengajak memegang Tuhan itulah kekuatanku. Malaikat Jibril itu pembawa wahyu. Malaikat Raguel penjaga harmoni dan keadilan. Malaikat Sofia penjaga kebijaksanaan. Malaikat Shekinah penjaga persatuan dan cinta tanpa pamrih. Dan malaikat itu tak kelihatan, tak berjenis kelamin, tak terikat oleh ruang dan waktu. Dan peran malaikat mendampingi, melindungi, dan membantu umat Katolik mengarah ke kehidupan kekal. Saudari-saudara, Santo Thomas Aquinas mengatakan, Allah memberikan kepada setiap manusia seorang pendamping yang disebut malaikat pelindung. Tidak peduli apakah dia itu dibaptis atau belum. Dan ini berhubungan dengan rencana keselamatan Allah yang ditujukan kepada semua manusia ciptaannya. Pendampingan malaikat pelindung itu berlangsung sejak manusia dilahirkan sampai manusia itu memasuki kehidupan abadi. Bahkan di api penyucian pun malaikat pelindung masih mendampingi dan mendoakan supaya manusia itu sampai ke keselamatan yang kekal. Maka gereja mengajarkan supaya kita memelihara hubungan dengan malaikat pelindung secara intensif, agar makin peka akan kehendak Allah dengan doa-doa kita, sebagaimana yang ditulis di dalam buku puji syukur itu, mohon doa malaikat pelindung. Kalau ada waktu saya boleh untuk mengungkapkan doa itu. Malaikat Allah
Engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umat-Nya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan oleh-Nya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus Engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah Engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku, bila bahaya itu sudah dekat. Sudilah Engkau melawannya dengan keselamatanku. Sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga Engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melaksanakan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah untuk aku tidak goyah. Dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah Engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah Engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristiani dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbingan-Mu dan bersama Engkau perkenanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.